Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu penyiar agama Islam di tanah Jawa. Dalam menyiarkan Islam di Jawa, Sunan Gunung Jati juga tergabung bersama ke-9 wali lainnya atau dikenal dengan nama Wali Songo. Sangat unik melihat kenyataan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan penyebar agama Islam yang terkemuka di tanah Jawa karena kakeknya yaitu Prabu Siliwangi merupakan raja dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat. Cirebon baru menjadi kerajaan yang berdaulat dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan manapun saat Sunan Gunung Jati berkuasa di Cirebon. Beliau mempunyai pencapaian yang besar bagi keraton Cirebon, seperti melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Kemudian pada tahun 1483 Cirebon menghentikan pengiriman bulu bekti atau upeti berupa garam dan terasi kepada kerajaan Pajajaran. Hal ini direstui oleh Pangeran Cakrabuana dan mendapat dukungan dari para wali Songo. Cirebon juga menjadi salah satu poros penyebaran Islam di tanah Jawa. Menurut buku sejarah Cirebon yang ditulis Pangeran Suleman Sulenderaningrat, Sunan Gunung Jati adalah keturunan ke-22 Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut J.L.A. Brandes yang berdasarkan studinya pada Babat Cirebon menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah orang Indonesia asli, yaitu putra dari Laras Santang yang tidak lain adalah putri dari Prabu Siliwangi. Namun, siapakah sebenarnya Sunan Gunung Jati? Sampai saat ini masih sulit dipastikan. Namun, dari keturunan ibunya, Sunan Gunung Jati merupakan cucu Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Sunan Gunung Jati mempunyai darah dari Nabi Muhammad SAW yang diperoleh dari ayahnya, yaitu Syarif Abdullah. Hal tersebut tercantum dalam buku Sejarah Cirebon. Sunan Gunung Jati atau yang dikenal Sayyid Kamil atau Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Perjalanan Sunan Gunung Jati sebelum sampai di Cirebon atau Caruban memang cukup panjang, seperti diceritakan dalam buku Sejarah Cirebon tentang beberapa persinggahan Sunan Gunung Jati, yang kemudian beliau juga menikah dengan beberapa wanita di daerah yang disinggahinya. Pernikahan yang pertama adalah dengan Nyai Babadan pada tahun 1471 Masehi yang merupakan putri Ki Gedeng Babadan. Kemudian pada tahun 1477 Masehi Nyai Babadan wafat. Dari Sunan Gunung Jati mempunyai dua anak, yaitu Pangeran Trusmi dan Ratu Martasari. Pada tahun 1479 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Pakungwati yang bersemayam di dalam Agung Pakungwati. Dari pernikahannya, beliau dianugerahi dua anak, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean. Pakungwati kemudian menjadi permaisuri Sunan Gunung Jati di Keraton Pakungwati. Dari keraton inilah perkembangan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati berlangsung. Tepatnya, pengangkatan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan di Kesultanan Cirebon adalah pada tahun 1479 Masehi pada usia 31 tahun. Sunan Gunung Jati kemudian menikahi Nyai Kawunganten pada tahun 1475 Masehi. Beliau adalah seorang adik dari Bupati Banten. Dari pernikahan ini, Sunan Gunung Jati dikaruniai dua anak, yaitu Ratu Winaon pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Sabak Kingkin pada tahun 1479 Masehi. Pangeran Sabak Kingkin kemudian diangkat menjadi Bupati Banten, mewakili Sunan Gunung Jati pada tahun 1526 Masehi yang bergelar dengan nama Pangeran Hasanuddin. Ketika Sunan Gunung Jati menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat, kemudian pada tahun 1568 Masehi, saat Sunan Gunung Jati wafat, Pangeran Hasanuddin diangkat menjadi Sultan pertama Banten dengan gelar Sultan Hasanuddin. Kemudian pada tahun 1484 Masehi menikah dengan Syarif Baghdad
adik dari Maulana Abdurrahman Baghdadi dan dianugerahi 2 putra, yaitu Pangeran Jayakelana pada tahun 1486 Masehi dan Pangeran Bratakelana pada tahun 1489 Masehi. Pernikahan Sunan Gunung Jati terjadi pula dengan seorang yang berasal dari keturunan dinasti Ming, yaitu dengan seorang putri Raja Yung Lo bernama Honggi pada tahun 1484. Putri ini adalah penerus karir Ong Tin atau Li Ayon Tin dan orang mengenalnya dengan nama Putri Ong Tin. Sebenarnya Putri Ong Tin adalah janda dari Ki Gedeng Luragung dan kemudian meninggalkan seorang putra bernama Pangeran Luragung, kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Bahwa perkawinan merupakan cara yang efektif untuk mengikat hubungan politik. Sunan Gunung Jati juga menyadari bahwa tugas para wali menyebarkan agama Islam dimulai dari daerahnya masing-masing, dan Sunan Gunung Jati mendapatkan tempat di Cirebon atau Pasembangan bersama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Hubungan antara Syarif Hidayatullah dengan beberapa wali songo lainnya mempermudah Syarif Hidayatullah dalam mengislamkan wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Sesampainya di tanah Cirebon, Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati tumbuh menjadi sosok yang penuh karismatik dan sangat berpengaruh sebagai penyampai Islam di Cirebon. Atas jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa, Cirebon juga menjadi salah satu poros penyebaran Islam di tanah Jawa. Selain dinobatkan menjadi raja di Cirebon, beliau juga berperan sebagai pemuka agama Islam dan menjadi bagian dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Setelah Sunan Ampel Denta wafat, Dewan Wali Songo sepakat mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin para wali atau disebut Wali Kutub. Selain itu, letak Cirebon yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa juga menjadikan Cirebon sebagai negara pusar bumi, yang berarti pusat negeri. Penobatan Wali Kutub Sunan Gunung Jati sudah lama direncanakan oleh para mubaligh Islam kala itu. Para mubaligh tersebut sebagian besar merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, para tokoh penyebar Islam ini menghendaki pengangkatan Sunan Gunung Jati sebagai Wali Kutub dari daerah Masyrik atau Timur yang berkedudukan di Cirebon. Pengangkatan Sunan Gunung Jati dilakukan setelah wafatnya Wali Kutub dari daerah Maghrib atau Barat, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani.